Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia Anjani dari kelas 11-12 Multimedia 2 nomor absen 4. Di sini saya akan membuat tutorial bomber teks di 3ds Max. Tujuan kita membuat ini adalah kita akan sering melihat animasi teks berdenyut lalu meledak seperti iklan-iklan obat di TV. Nah, untuk membuatnya kita tidak perlu secara manual. Kita cukup memberi efek noise controller noise, maka gerakan akan langsung jadi. Nah, untuk pecahan bomnya kita memakai bom di space warp. Caranya pertama, seperti biasa kita buka dulu aplikasi 3ds Max-nya. Kemudian kita akan mengatur durasi animasi menjadi 150 frame. Kita klik icon time configuration, length kita ubah menjadi 150. Bentar, kemudian oke. Setelah itu kita akan membuat teks dengan tulisan batuk. Kita klik panel create, kemudian shape, kita klik teks. Tulisannya ini batuk. Kemudian kita taruh di sini. Kita sesuaikan posisinya dulu, misalnya agar tepat di tengah. Dah. Kemudian kita akan membuatnya terlihat 3 dimensi. Caranya klik modify, kemudian modifier list, extrude. Nah, amount-nya kita udah atur menjadi 25 ini. Dah. Kemudian kita akan melakukan penganimasian noise-nya. Di sini kita akan membuat teks berpindah secara acak. Caranya aktifkan objek teks dengan tool select object. Select object, kemudian kita aktifkan. Ini udah aktif. Kemudian kita klik panel motion. Kita buka tab assign controller, ini sudah kita buka. Kemudian kita aktifkan position. Kita klik icon assign controller yang ada tanda tanya ini. Kemudian kita pilih noise position. Oke. Nah, kini di sini kita akan mengatur untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,1. Kemudian X-strength-nya kita ubah menjadi 30. X-strength, Y-strength, dan Z-strength-nya 30 semua. Kemudian kita hilangkan checklist pada fractal noise. Nah, tujuan kita mengatur di parameter ini adalah agar gerakan tidak terlalu cepat dan kasar. Setelah itu kita coba klik tombol play animation. Kita close dulu, coba klik tombol play animation. Nah, ini sudah terlihat, kita lihatnya di perspektif. Sudah terlihat teks berubah posisi secara acak seperti bergetar. Kemudian kita stop dulu animasinya. Kemudian kita akan mengatur noise rotation-nya. Kita akan membuat animasi teks 01 berotasi secara acak. Caranya kita aktifkan objek teks dengan tool select object. Seperti tadi kita udah aktifkan. Kemudian kita pindahkan dahulu pusat putaran di tengah objek. Caranya klik panel hierarki, kita klik hierarki. Kemudian kita klik tombol pivot, tombol affect pivot only, kemudian center to object. Kalau sudah selesai, kita matikan kembali tombol pivot, kita menuju panel motion, kemudian assign controller. Kita aktifkan rotation-nya. Kita klik icon assign controller yang ada tanda tanya. Kemudian pilih noise rotation. Oke. Setelah itu, agar objek berputar tidak terlalu kasar, kita atur parameternya menjadi frekuensinya kita ubah menjadi 0,12. Kemudian X-strength, Y-strength, dan Z-strength-nya kita ubah menjadi 30 semua. 30. Ini juga 30. Dah.
Setelah itu, nah masalahnya teks sekarang menjadi tidur dan tidak berdiri seperti semula. Untuk memperbaikinya akan dijelaskan sebentar lagi. Kita coba klik tombol play animation untuk melihat animasinya dulu. Kita close play animation. Nah, di sini udah terlihat. Nah, di sini kita akan mengatur noise scale-nya. Kita matikan dulu. Kita ke panel motion lagi, di panel motion, kemudian assign controller, kita pilih noise scale-nya. Kemudian kita klik icon assign controller yang ini, kita aktifkan noise scale-nya. Oke. Nah, di sini kita atur frekuensinya menjadi 0,1. X strength, Y strength, dan Z strength kita sudah nggak perlu kita rubah, ini sudah 50. Nah, agar objek berdenyut tidak terlalu kasar, kita mengatur parameternya sedemikian rupa. Sudah? Setelah itu kita close. Kita coba play lagi. Seperti ini. Nah, teks berubah ukuran secara acak seperti berdenyut. Nah, kita stop dulu. Nah, di sini kita akan memutar objek dengan dummy. Kita tidak bisa memutar teks dengan tool select and rotate karena ini sudah otomatis dikendalikan oleh controller noise rotation. Nah, untuk memutarnya secara manual, kita buat dahulu objek bantuan. Kita klik panel create. Ini panel create, kemudian helper, kita aktifkan dummy, kita drag ke viewportnya. Kita buat di sini misalnya seperti ini. Kemudian kita akan mengaitkan objek teks ke objek dummy. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Kita kaitkannya dengan tool select and link. Ini dari teks kemudian ke dummy. Sudah terlihat ini. Teksnya sudah terlihat berdiri. Kemudian kita klik tombol play animation. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita naikkan dulu agar terlihat animasinya. Seperti ini, play animation lagi. Nah, seperti ini. Sudah animasinya, sudah hasilnya teks berpindah tempat, berputar, dan berdenyut secara halus dan acak. Kita matikan dulu. Nah, setelah ini kita akan membuat animasi bom di Space Warp Bomb. Caranya klik panel create, kita klik panel create, kemudian Space Warp. Ini Space Warp. Dari Space Warp kita ganti force menjadi geometric deformable. Force-nya ini geometric deformable. Kemudian kita klik tombol bom. Kita simpan atau kita klik bom di tengah objek teks. Posisi bom ini mempengaruhi animasinya. Kita taruh di tengah sini. Kemudian kita klik tool bin to space warp. Kita kaitkan dengan tool bin to space warp ini. Kita kaitkan dari icon bom ke objek teks atau sebaliknya. Dari icon ke teks. Sudah? Kemudian kita coba klik tombol play animation. Nah, sudah terlihat tampilannya. Teks terlihat akan hancur berantakan mulai dari frame kelima. Kita lihat dulu. Nah, ini di frame kelima. Udah. Kemudian kita aktifkan icon bom tersebut. Kita klik panel modify. Ini. Sebentar, kita pindah ke time slider 0 dulu. Kita ke panel modify, kemudian kita atur detonation-nya menjadi 100 agar bom meledak di frame ke 100. Detonation ini kan tadi 5, kita ubah menjadi 100. Nah, gravity-nya kita ubah menjadi 0 agar tidak ada gaya gravitasi. Gravity 0. Kemudian kita atur juga di explosion-nya, strength kita ubah menjadi 0,5.
0,5, spinnya 1, spin 1, kemudian fragment size-nya max-nya 10, max 10. Di general charge-nya kita ubah menjadi 1, detonation udah ubah menjadi 100. Kita coba klik tombol play animation. Nah, hasilnya ada yang aneh. Di frame 100 ledakan ikut bergoyang karena ada controller noise position, rotation, dan scale yang kita buat sebelumnya. Kita matikan dulu, geser ke time slider awal. Kita akan buat collapse controllernya. Untuk memperbaikinya, kita klik kanan object text, klik kanan, select dulu object text, klik kanan. Ini select, klik kanan, kemudian kita pilih menu curve editor. Curve editor. Nah, di sini kita cari dulu teks di transform, kemudian positionnya dinilai position text 1, ada grafik acak mulai frame 1 sampai 150. Nah, kita akan edit grafik tersebut secara manual. Caranya, klik menu controller, kemudian collapse controller. Di jendela collapse controller kita atur end frame-nya menjadi 100. End frame 100. Maka frame 0 sampai 100 bisa diedit secara manual, sedangkan frame sisanya akan terhapus. Kemudian oke. Ini 100 oke. Kita ulangi cara tersebut untuk nilai scale dan rotation. Rotation, kemudian controller, collapse controller, end frame-nya 100. Oke. Kemudian scale-nya controller, collapse controller, end frame-nya 100 juga. Udah, oke. Setelah itu kita klik tombol, kita close dulu. Kita coba klik tombol play animation. Nah, kini kepingan ledakan tidak akan ikut bergoyang acak lagi. Selesai. Nah, untuk alternatif lain, kita juga bisa mengaktifkan nilai fail off di bom sehingga jangkauan bom bisa sesuka hati. Kita stop dulu animasinya, kemudian bom. Bomnya ini kita aktifkan bom. Nah, kita aktifkan bomnya, kemudian ke modifier list, kita checklist fail off on-nya, fail off-nya kita ubah menjadi 50. Kita bisa mengaturnya sesuka hati kita. Kemudian kita akan masuk tahap rendering animasi. Nah, untuk agar ada kesan blur pada gerakan cepat, kita klik kanan teks. Ini, kita klik kanan teks. Kemudian kita pilih properties. Object properties. Nah, di sini kita akan mengaktifkan motion blur. Ini objek. Kemudian ini backface full-nya kita checklist. Show. Sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu, nah, kini saatnya proses rendering. Kita buka material editor atau dengan shortcut M. Kemudian kita checklist two sided. Ini kita checklist. Kita close dulu. Kita pindahkan ke frame sini. Nah, kita coba render.
Nah, setelah kita render, ternyata hasil pecahannya terlihat lebih kompleks atau banyak. Kita close. Nah, setelah itu kita akan merender animasi ini dalam bentuk AVI. Caranya, kita ke menu rendering, kemudian render setup. Kita atur range-nya dari 0 sampai 100. Kemudian kita atur render output-nya. Misal saya taruh di D. Bom-batuk.avi, save, kemudian render. Nah, proses perenderannya ini memakan waktu cukup lama. Kita tunggu sampai selesai dulu. Nah, proses render sudah selesai. Kini kita akan melihat hasil renderannya. AVI-nya tadi di D. Kemudian kita coba play bom batuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Kita play lagi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.